Di kota Malang, trayek angkot kian alami nasib yang malang, berpotensi untuk hilang. Dari 25 trayek yang pernah mengisi masa jayanya, kini hanya tersisa 18. Sebagian mesti dihapus, sebagian lagi sekadar bertahan tanpa harapan. Akibatnya, perolehan nafkah para sopir pun ikut terjun bebas. Dulu, mereka mampu memenuhi kebutuhan harian. Kini, bahkan untuk sekedar mengisi bensin pun harus berpikir 2 kali. Dunia terus maju, tak bisa dibantah. Masyarakat memiliki efisiensi, kecepatan, dan tentu saja teknologi. Satu aplikasi, satu klik, satu kendaraan yang datang langsung ke depan rumah. Tapi, bagaimana dengan supir angkot? Apa yang mungkin terjadi pada roda yang biasa menyusuri jalanan kota jika kini mereka nyaris berhenti berputar? Perubahan pilihan transportasi masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja. Ada alasan yang masuk akal, seperti ketidakpastian waktu tunggu angkot, rute yang terbatas, hingga kondisi kendaraan yang tidak bisa bersaing. Perlahan, masyarakat berpaling dari bangku panjang yang berguncang ke kendaraan pribadi dan ojek online yang terasa lebih nyaman. Pertanyaannya kini, apakah yang tertinggal akan terus ditinggalkan atau justru bisa diselamatkan? Ya, jauh perbedaannya. Kalau kebaikan yang lama daripada sekarang. Gitu. Apa itu kira-kira yang gitu? Ya jelas penumpang. Mayoritas penumpang. Kalau menurut saya penyebabkan ya dari kota Madia, dari kota yang berkuasa di terminal. Kalau kita nggak bisa apa-apa, kita orang kecil. Apa dari pemerintah sendiri ada ini nggak Pak? Ada apa? Usaha-usaha gitu? Usahanya ada, coba bicara. Oh, coba bicara. Terlaksananya nggak ada, Ya kayak gini-gini aja terlaksananya. Coba bicaranya ada. Biasanya kalau ada pemilihan banyak bicara. Kalau sudah terjadi, ya habis. Udah. Itu kalau dulu penumpangnya tuh bisa penuh Pak atau enggak? Ya bisa. Ya paling enggak itu masih 6-7 berangkat. Masalahnya penumpang nggak ada, ya kan? Semenjak ada Gojek, Grab, itu kan Penyebabnya itu. terus akhirnya kalau ada Gojek, Grab itu nggak dibatasi, langsung banyak kali. Akhirnya angkot hancur, nggak laku. Akhirnya orang-orang pada ngangkut semua, mobil pada jual semua, murah-murah, dirombeng gara-gara coba dulunya itu Gojek, Grab itu diatur secara bagus, dibatasi apapun, salah sama-sama kerja. Jadi kan di luar terus, pendapatan di luar terus. Kayak gitu. Cari uang nggak bisa. Bayangkan sekarang penumpang 1 loh dicari orang 10. Bayangkan. Penumpangnya kan anak mahasiswa Mas. Nah, sekarang anak mahasiswa semua punya Kendaraan. Tinggal mencet aja sudah datang Grab, Gojek gitu kan Grab. di kampus. Misalkan anak mahasiswa itu masih kasihan sama angkot, kemungkinan ya ke angkot lagi. Kalau trayek masih ada. Semua nggak laku sekarang. Semua angkot itu ada trayek, ada izin usaha, kir, pajak. Nah, Grab mobil ada pajaknya. Nah, disitulah perbedaannya. Banyak di Malang itu cuma mahasiswa sama anak pelajar. Kalau enggak anak-anak pelajar, mahasiswa ya udah enggak ada yang naik. Hari itu biasanya penumpang berapa kalau sekarang? Tidak bisa Enggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, pokoknya semenjak Gojek. Mulai ada penyakit itu apa? Corona. Mulai corona. 2019 ya. Corona 2000 piro? Terus akhirnya 18 itu. Pada 19. Ya mulai itu. Terus akhirnya jalur Pertama. semua itu 26 jam. Pertama Gojek itu lah. Tinggal 10 jam. Ya kalau bisa kembalikan aja lah seperti dulu. Kembalikan aja seperti dulu wis aman.
Itu aja. Permintaan angkot cuma itu, kembalikan seperti dulu. Itu aja. Walaupun nggak kembalikan 100%, kembalikanlah 75%. Kita bisa makan lah anak istri. Oh sudah, demo rapat wali kota apa? No way. Nggak kurang-kurang kalau kita udah no way, nggak ada. Masyarakat tak lagi memandang angkot sebagai pilihan utama. Dalam keseharian yang serba cepat, mereka lebih memilih kendaraan yang bisa datang hanya dengan sekali sentuh, yang bisa diatur waktu dan tujuannya secara presisi. Angkot kalah dalam perlombaan waktu. Di antara mereka yang pergi, tersisa hanya segelintir yang bertahan. Mereka yang menjadikan angkot bukan sekedar kendaraan, tapi ruang kenangan. Bagi sebagian orang, angkot menyimpan cerita tentang rute yang dulu mereka hafal, tentang kursi keras yang menampung langkah-langkah kecil menuju sekolah, tentang pasar, puskesmas, dan rumah-rumah yang lama ditinggalkan. Namun kini, ingatan itu seperti berputar dalam kabin yang sepi. Roda masih berjalan, tapi tak tahu akan sampai kemana. Mungkin memang angkot akan ditinggalkan, tapi jika itu terjadi, apa yang hilang bukan hanya moda transportasi, melainkan sebagian dari denyut kota yang perlahan padam. Ini namanya ibu siapa? Bu Ani. Bu Ani. Ibunya sering naik angkot? Sering kalau mau naik Grab, kalau nggak ada jalurnya itu aku naik Grab. Tapi kalau ada jalurnya aku naik angkot, lebih murah, ngirit. Oh iya. Aman. Alasan naik angkotnya karena itu ya? Ya pokoknya ada jalurnya, dulunya langsung gitu loh. Kalau kita naik Grab kan nggak ada jalur angkot, nah gitu naik Grab. Kalau ada jalurnya kita tuju, nah gitu naik angkot, lebih murah. Soalnya aku nggak bisa sepedaan nih. Yeah. Biasanya sih kalau lebihnya memilih ke online ya. Kalau menurut aku sih kalau ojek online itu dia lebih praktis juga, lebih cepat juga, dan pastinya diantarnya sampai titik tujuan juga. Dulu memang sebelum ada ojek online memang sering naik angkot, cuma untuk sekarang udah hampir nggak pernah. Mungkin alasannya nih Kak? Kalau alasannya kadang tuh untuk harganya tuh kadang kayak naik turun gitu loh Mbak, naik turun. Terus kadang kalau kita lagi keburu-buru itu kayaknya kalau angkutan tuh kayak lebih lama gitu loh, masih kayak nunggu-nunggu penumpang yang lain kayak gitu-gitu. Ojek sih Mas. Ojek online? Iya. Soalnya lebih mudah sih Mas kalau ojek itu kan lewat aplikasi lewat HP. Jadi kalau misal angkot tuh kadang biayanya juga bisa ditipu gitu, biayanya bisa. Mungkin kalau zaman sekarang pakai ojek online ya. Kenapa tuh Kak? Soalnya menurut saya lebih gampang ojek online. Fenomena meredupnya angkot di Malang tak dapat dibaca sebatas dari sudut ekonomi atau transportasi semata. Pakar psikologi sosial menyoroti masalah ini sebagai cermin dari perubahan struktur sosial masyarakat, tentang bagaimana preferensi, kebiasaan, dan cara kita bergerak turut membentuk pola hidup baru. Angkot, yang dulunya menjadi simbol keterjangkauan dan kedekatan antar wilayah, kini kalah saing dalam hal kenyamanan dan kecepatan. Tapi bukan itu saja persoalannya. Ada dimensi sosial yang kerap luput, rasa kehilangan atas ruang bersama, keterhubungan antar individu, dan identitas kota yang perlahan memudar. Bagi para sopir, ini bukan hanya kehilangan pekerjaan, ini adalah kehilangan harga diri, relasi sosial harian, bahkan makna hidup yang selama ini dibangun di balik kemudi. Maka solusi tidak bisa tunggal. Ia tak cukup diatasi dengan sekadar menambah armada atau memperbaiki sistem trayek. Solusi harus menjawab soal keberdayaan manusia di dalamnya. Bagaimana menciptakan ruang baru bagi para sopir untuk tetap relevan, bagaimana membuat sistem yang inklusif, agar teknologi dan tradisi bisa berjalan beriringan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya transportasi, tapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memperlakukan mereka yang perlahan mulai terpikirkan. Sebenarnya
kalau cuma dilihat dari supir apa ya, ojol gitu ya, sebenarnya pun nggak relevan lagi gitu loh. Sebenarnya kan justru kejatuhan pertama kali mereka adalah ketika pemerintah itu membolehkan untuk pinjaman lunak untuk kendaraan bermotor. Tuh loh. Misalkan dulu harga motor itu misalkan 18 juta, DP itu bisa 6 juta sendiri loh. Gitu. Sedangkan sekarang dan 6 juta di zaman itu dengan bensin harganya masih 2.400 loh. Itu sebenarnya awal kejatuhan dari angkot itu sebenarnya di situ. Dibanding ojol gitu ya, itu jauh lebih lama lagi itu ketika pemerintah sebenarnya sudah membolehkan adanya kredit lunak untuk pembelian kendaraan bermotor. Nah, ini makin diperparah lagi memang ketika adanya ojol. Ya kalau menurutku sih ojol ini jadi scapegoat ya, jadi kambing hitam gitu loh. Bahwa ya ada orangnya, kelihatan orangnya setara, akhirnya mereka menganggap bahwa mereka adalah entitas nih yang menyebabkan mereka nggak survive nih atau bermasalah nih gitu. Ya ini adalah pergerakan zaman, apalagi sekarang teknologi semua ada di genggaman teknologi, sehingga kalau kita nggak punya teknologi sama sekali kita akan kalah gitu. Jadi kalau misalkan mau dikata salahnya pemerintah, ya sebenarnya semua pihak punya andil ya gitu loh. Yang pertama terkait dengan tadi secara besar pemerintah menyediakan itu gitu ya, kredit kendaraan ringan, kendaraan dengan murah gitu loh. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin pandangan orang terhadap angkot juga masih masih sama, nggak konsisten, nggak pasti gitu loh. Terus kemudian sehingga karena ketidakpastian itu sendiri, akhirnya ya daripada saya bayar 4.000, 5.000 tapi waktunya nggak pasti, mending saya bayar 12.000, 15.000 tapi langsung berangkat saat ini juga, bahkan dijemput di depan rumah pula gitu loh. Sehingga menurutku ya ini akan punya tantangan ya sebenarnya. Kalau tadi yang global ya, yang mungkin kalau di lokal Malang sendiri ini kebijakan terkait dengan angkot itu sendiri. Sebenarnya Malang itu kan salah satu kota yang cukup besar ya di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia. Sebenarnya kita punya pariwisata dan sebagainya. Dan setiap tahunnya orang yang masuk ke Malang itu cukup besar. Kalau misalkan pihak kota Malang mau mengakomodir ini semua ya, sebenarnya simpel aja, kita buatkan aja transportasi yang kayak mikrotrans gitu ya, mikrotrans, atau misalkan kemarin yang di Surabaya itu yang lokal, yang pakai angkot itu loh. Itu kan mending sediakan seperti itu, orang bisa ngelihat mapnya, oh mereka sedang jalan dari mana gitu loh. Sebenarnya ketika angkot itu digandeng sebagai kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan bagi masyarakat, nggak perlu nungguin jumlah penumpangnya, jalan aja diberi kepastian, aplikasi dikoordinasikan gitu, sebenarnya oke kok. Tata kelola angkotnya bermasalah, tata kelola lalu lintasnya juga bermasalah. Kemarin kan banyak, kalau nggak salah kemarin ini juga baru ada implementasi baru lagi peraturan yang dekatnya perempatan Raja Bali yang BCA kayu tangan itu ke arah timur kan ditata lagi gitu. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ini akan jadi semakin kacau gitu loh. Mungkin sudah waktunya kita mengintegrasikan semuanya, sudah waktunya untuk mengintegrasikan teknologi dengan angkot ini sendiri gitu loh. Kalau Malang nggak akan bertahan lama kalau misalkan hanya mengandalkan kendaraan pribadi. Pergeseran masyarakat kota Malang sudah ke arah pinggiran. Kalau kita nggak bikin sistem yang mengakomodir mereka semua, Malang akan makin macet. Mungkin ada baiknya pemerintah kota Malang mulai mendengarkan apa ini dikatakan oleh beberapa orang, mendengarkan masyarakatnya, mendengarkan penduduk. Ini yang malah membuat saya sendiri miris dan beberapa orang miris bahwa Malang semakin antipati dengan pendapat masyarakatnya. Di atas aspal yang semakin lengang, angkot berjalan pelan, tetapi tidak mati. Ia mungkin tak lagi menjadi pilihan utama,
Tapi bagi sebagian orang, angkot tetap menyimpan kenangan, fungsi, bahkan harapan kecil untuk tetap bisa melaju. Kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi tidak semua yang lambat harus ditinggalkan. Karena sesungguhnya, angkot tak harus menjadi peninggalan. Ia bisa menjadi bagian dari solusi jika diberi ruang untuk tumbuh kembali. Integrasi sistem transportasi, revitalisasi armada, dan digitalisasi layanan bisa menjadi jalan bagi angkot untuk bangkit. Jika dijalankan dengan tepat, angkot bisa menjawab masalah besar kota-kota hari ini, kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan emisi yang kian sesak. Dan siapa tahu, dengan sedikit perhatian dan pembaruan, angkot bisa kembali menjadi denyut nadi kota yang ramah, terjangkau, dan berkeadilan. Sebab di balik kabin tua yang berderak, masih ada manusia yang percaya bahwa trayek hidupnya belum berakhir. Ini bukan sekedar kisah moda transportasi, melainkan perjalanan manusia yang menolak kalah oleh zaman. Dan jika kita mau melihat lebih dekat, inilah trayek terakhir yang mungkin belum benar-benar sampai di akhir.